Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Tasrida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Tanjung, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi dengan budaya positif pada modul 1.4 dengan tugas demonstrasi kontekstual 1.4.A.6. Berikut adalah informasi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah posisi segitiga restitusi. Posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan posisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari ketiga alur segitiga restitusi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Bapak dan Ibu guru, berikut adalah pemaparan dari setiap posisi segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu posisi segitiga restitusi. Posisi yang pertama, menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bapak dan Ibu guru, posisi menstabilkan identitas ini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Dan 4. Saya tidak menerimakan kesalahan terjadi, fokus untuk memperbaiki masalah yang ada. Pada posisi segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, berikut adalah berdasarkan prinsip yang kita anut. Yang pertama, berdasarkan prinsip perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari stimulus respon ke proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi ataupun memojokkan. Dari validasi posisi tindakan yang salah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, begitu? Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru agar lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan membahas posisi terakhir pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Sesuai dengan prinsip 1, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kedua, setelah perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dari posisi ketiga, segitiga restitusi ini, ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Bapak Ibu guru hebat, berikut kasus yang pertama. Mari kita simak bersama-sama.
Berikut adalah contoh kasus yang pertama. Sultan adalah siswa dari SMP Negeri 3 Tanjung kelas 8A. Dia telah mencuri-curi waktu dengan makan dan minum pada saat pelajaran bahasa Indonesia di dalam lab komputer. Ini sedang kegiatan pembelajaran tentang mengulas film dengan judul film Laskar Pelangi. Berikut contoh pemaparan video tentang penyelesaian masalah kasus yang pertama. Selamat siang, Bu. Siang Sultan, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kamu tahu kenapa kamu dipanggil ibu ke sini? Tahu, Bu. Tadi saya makan dan minum di ruang komputer di pelajarannya Ibu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Karena aku lapar, Bu. Dari rumah belum makan sampai sekarang di jam pelajaran Ibu. Kenapa kamu kesiangan dan tidak sempat sarapan di rumah? Karena semalam aku begadang, Bu, mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Oh begitu ceritanya, iya wajar kalau kamu mencuri-curi waktu untuk makan dan minum pada saat pelajarannya ibu di dalam lab komputer. Menurut kamu, apakah hal itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita mana yang kamu langgar? Menghormati orang lain, Bu. Ya betul sekali, menghormati orang lain itu menurut kamu penting atau tidak? Penting, Bu. Karena aku sudah mengganggu konsentrasi anak yang sedang belajar dan mengganggu keselamatan karena banyak aliran listrik yang bahaya di ruang komputer jika terkena air. Iya, alasan kamu sudah tepat sekali. Menurut kamu, tindakan selanjutnya yang kamu lakukan itu apa? Saya akan minta maaf, Bu. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Saya akan berusaha tidur lebih awal dan bangun lebih pagi dan makan di rumah, sehingga ketika jam pelajaran tiba aku akan lebih fokus mengikuti pelajaran tersebut. Bagus, bahwa disiplin dan menghormati orang lain harus kamu tanamkan dalam diri kamu ya. Iya, Bu. Semangat tetap belajarnya ya, kamu boleh kembali ke kelas. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Permisi. Selanjutnya ada tanggapan dari murid tentang penyelesaian kasus yang telah dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Hidayatullah dari kelas 8A. Saya merasa bangga sekali diajak diskusi sama tugas kerja untuk bisa mengatur waktu biar kamu tidak kesiangan. Dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang aku perbuat dengan makan dan minum di kelas. Dan aku akan lebih menghormati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita simak kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua. Alim adalah siswa dari SMP Negeri 3 Tanjung kelas 8A. Dia sering datang terlambat masuk ke kelas pada jam pelajaran pertama. Berikut salah satu contoh permasalahan dari siswa tentang keterlambatan pada jam pertama yang diketahui oleh guru piket. Kenapa terlambat? Kesiangan, Bu. Kesiangan. Iya. Bangunnya kesiangan lagi. Iya. Udah berapa kali ya terlambat ya dalam 1 bulan ini? Banyak, Bu. Iya. Ini kira-kira maksudnya tahu nggak jam berapa? Tahu. Jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti harus hadir ke sekolah sebelum jam 7. 7. Iya. Nah, Alim ini kan sudah sering terlambat ya. Sudah berapa kali terlambat? Bu Guru hitung sudah lebih dari 3 kali. Nanti Alim pas istirahat menemui wali kelasnya. Wali kelasnya siapa? Tasida. Sudah sudah. Nanti istirahat menemui wali kelasnya ya. Nanti habis itu laporan ke Bu Elok lagi. Ya, Bu. Berikut adalah penyelesaian kasus yang kedua.
setelah guru piket melaporkan kepada wali kelasnya tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Alim. Selamat pagi, Bu. Pagi Alim, silakan duduk. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin karena saya terlambat masuk kelas. Ya, Bu Guru dapat laporan dari guru piket bahwa akhir-akhir ini kamu sering terlambat masuk kelas. Iya, Bu, terlambat. Alim, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, dari tindakan itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu terlambat masuk kelas? Karena ngantuk capek, Bu. Karena setiap malamnya saya bermain game sampai larut malam dan membuat saya telat berangkat sekolah. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Lalu, yang kamu lakukan apa sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau belum? Belum, Bu. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana? Disiplin waktu, Bu. Nah, itu tahu. Kemudian dari masalah tersebut, apakah kamu punya solusinya? Ya, Bu. Yang pertama, saya akan meminta maaf karena saya terlambat masuk kelas. Yang kedua, saya akan berangkat lebih awal lagi. Dan yang ketiga, saya akan membuat alarm supaya saya dapat bangun lebih awal dan tidak terlambat bangun sekolah. Baik, bagus Alim alasannya tentang disiplin waktu. Namun, kamu harus menerapkan disiplin waktu itu pada diri kamu sendiri sehingga nanti kedepannya kamu tidak terlambat ya. Baik, Bu, terima kasih. Kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Berikut adalah tanggapan dari murid tentang kasus yang dialaminya sesuai dengan segitiga restitusi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Mustafa dari kelas 8A. Saya sangat senang berdiskusi dengan tugas kita untuk menemukan solusi agar saya dapat membagi waktu supaya tidak telat berangkat sekolah. Dengan ini saya dapat bahkan lambat sekolah karena mendapatkan hukuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat disiplin waktunya ya. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut refleksi dari kasus-kasus yang telah dijabarkan pada video sebelumnya, bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dengan membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tergerak, bergerak, menggerakkan.